Bisnis kuliner tapi jualan CD musik. Emangnya bisa? Pernah nggak kalian pergi ke restoran, terus pesen makan nih, tapi waktu mau bayar, kalian ditawarin CD musik? Iya, CD musik gitu. Mungkin di kepala kalian sudah ada nih, satu nama brand kuliner keluarga yang besar nih udah di dunia nih, yang nawarin CD musik kalau kalian belajar di sana. Betul, KFC. Yang punya tagline, jagonya ayam. Selain menjual spesialisasinya nih, yaitu ayam goreng, mereka juga sering menawarkan ke kita sebuah CD musik, keluaran terbaru dari musisi-musisi ternama dalam negeri. Bahkan, mereka membuat paket khusus yang di dalamnya sudah include dengan CD musiknya. Tapi, apa sih hubungannya jualan ayam goreng sama CD musik? Jadi, ayam goreng, CD musik, ketemu bareng. KFC, sebuah perusahaan internasional yang kini keberadaannya sudah menjamur di seluruh penjuru Indonesia, bahkan mancanegara, merupakan sebuah perusahaan makanan yang berspesialisasi menjual ayam goreng. Restoran keluarga yang sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1979 ini memiliki sebuah keunikan khusus dalam strategi pemasaran mereka. Selain hanya menjual makanan dan minuman, mereka juga menawarkan sebuah CD musik musisi-musisi ternama di Indonesia pada pelanggannya yang ketika mereka mau bayar nih. Jadi ditawarin tuh. Apa sih yang membuat jagonya ayam ini memilih menjual CD musik? Menurut para ahli, cross-selling merupakan strategi perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk baru kepada konsumen yang sudah ada, berdasarkan pengalaman masa lalu mereka dalam mengkonsumsi produk perusahaan tersebut sebelumnya. Pada dasarnya, jika sebuah restoran memiliki produk utama A, maka dia akan menawarkan juga produk B pada konsumen agar meningkatkan penjualan mereka. Contohnya, jika kita menjual makanan, maka tawarkan juga minuman untuk konsumen. Atau kita bisa membuat nih paket A, di mana itu udah include makanan dan minuman dengan tujuannya meningkatkan revenue atau pendapatan. Namun, KFC melakukan hal yang sangat berbeda nih. Sekilas, kita pasti mengira bahwa restoran cepat saji menjual CD musik adalah hal yang gak masuk akal gitu. Tapi siapa sangka, mereka berhasil menjual jutaan kopi per tahunnya. Bahkan, hasil penjualannya ini turut mengambil andil yang cukup besar dalam meningkatkan laba bersih mereka. Teknik ini berhasil membuat pelanggannya untuk membeli selain produk utama, yaitu ayam goreng, yang sudah mereka jual. Nah, semua ini bermula pada tahun 2009, saat kebanyakan toko CD musik banyak yang mulai gulung tikar nih. KFC dengan cepat memanfaatkan momentum ini untuk digunakan sebagai teknik pemasaran mereka. Untuk strategi marketing ini, KFC menyasar target remaja nih untuk yang disasar penjualan CD musiknya, yang pada kala itu tinggi nih permintaannya. Nah, dengan menjunjung tinggi nilai orisinalitas, KFC menawarkan album-album dari musisi tanah air dengan berbagai macam genre nih. Ada yang dari pop, ada yang dangdut, jazz, atau kompilasi, atau bahkan edisi-edisi tertentu seperti Ramadan atau Natal. Dan yang pasti CD-nya ini ya original gitu, langsung dari si musisi-musisi tersebut. Cara ini sangat disambut baik oleh konsumen mereka, maupun juga daripada karangan musisi. Seiring berjalannya waktu, kini KFC bahkan mendapatkan tawaran besar nih berupa kerjasama dari musisi-musisi ternama di Indonesia seperti Agnes Mo, Raisa, dan Isyana. Bahkan Tulus juga melakukan pemasaran album mereka ya lewat KFC itu. Kesuksesan strategi cross-selling inilah yang membantu KFC dalam meningkatkan penjualan mereka, yang tidak hanya berpusat pada produk utama mereka yaitu ayam goreng. Keunikan dari strategi inilah nih yang dipandang sebagai sebuah inovasi yang sangat efektif dalam bidang pemasaran yang dilakukan oleh KFC. Nah, tapi kalau foodpreneur mau coba-coba, jangan terlalu cepat ambil tindakan ya kalau belum tahu ilmunya, nanti bisa-bisa boncos nih teman-teman. Nah, kita perlu mempelajari dulu nih, kira-kira apa saja sih hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau meningkatkan revenue kita nih. Salah satu caranya lewat si cross-selling ini. Jadi kita harus pelajarin dulu. Di sini kita akan membahas nih beberapa aspek penting dalam strategi cross-selling ini nih. Bisa teman-teman pelajari ya. Yang pertama, bundling diskon. Teknik ini bisa teman-teman gunakan nih
dalam strategi cross-selling. Misalnya kita akan menjual produk A dengan harga 15.000 dan produk B dengan harga 15.000 juga. Kita bisa menggabungkan nih kedua produk ini A dan B menjadi paket AB contohnya dengan menambahkan potongan harga. Misalnya jadi karena tadi 15.000 dan 15.000 kita gabungin, kita kasih diskon juga jadi 25.000. Nah, dengan potongan ini kan jadi konsumen akan menarik gitu, ngerasa wah ini akan lebih murah ya dari ketimbang kita beli A dan B secara satuan. Nah, strategi ini bisa secara nggak langsung meningkatkan pendapatannya teman-teman gitu. Tapi untuk melakukan strategi tersebut, teman-teman perlu hati-hati nih dalam menentukan diskon. Harus pas hitungannya, harus tepat juga hitungannya agar teman-teman nggak rugi nanti. Yang kedua, target pasar yang tepat. KFC nggak sembarangan menjual kaset hanya kepada mereka yang suka musik atau hanya kepada mereka yang ngerasa itu cocok. Melainkan, mereka memiliki riset terlebih dahulu nih kebiasaan target pasar mereka. Poin ini harus kita perhatikan dengan baik ya. Jika tidak, yang ada kita hanya mengalami kerugian. Misalnya, jika target pasar kita adalah perempuan remaja dan kebiasaan mereka adalah makan makanan yang manis. Dan kebiasaan mereka adalah makan makanan yang manis setelah makanan berat. Maka bisa kita tawarkan kepada mereka nih, yaitu paket dengan produk manis untuk pencuci mulut seperti puding, cheesecake, atau lainnya. Dengan mengetahui kebiasaan target pasar kita, maka kita memiliki nih jurus-jurus pamungkas yang dapat kita gunakan dalam strategi cross-selling ini. Ketiga, membangun trust konsumen. Mau semenggiurkan apapun paket yang kita tawarkan, akan jadi sia-sia nih teman-teman. Kalau kita nggak dapat kepercayaan dari konsumen, atau bahkan mereka yang nggak tahu produk kita itu apa nih yang lagi dikeluarin. Perlu yang kita perhatikan yaitu user generated content. Ini menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk mendapatkan engagement dari konsumen. Dengan cara kita bisa buat konten di sosial media berupa review atau testimoni untuk membangun trust nih dari konsumen-konsumen kita dengan mengenalkan produk-produk kita yang kita jual. Yang keempat, selalu tawarkan produk rekomendasi. Menawarkan produk rekomendasi juga dapat membantu kita untuk meningkatkan penjualan kita. Ini dapat menjadi cara yang cukup efektif dalam strategi pemasaran cross-selling. Saat konsumen hendak membayar pesanan mereka, sebaiknya kasir restoran kita tidak hanya melayani mereka, tapi juga menawarkan nih produk-produk rekomendasi agar konsumen mempertimbangkan kembali nih. Kira-kira mau nambah lagi apa enggak ya? Misal nih, kita tawarin gini, nggak sekalian beli minumnya kak? Atau bisa, nggak sekalian ini kak tambah pudingnya, nanti dapat potongan loh. Itu sebagai salah satu contoh yang bisa teman-teman pakai. Dan jangan lupa di SOP-in nih buat tim yang ada di kasir. Jadi untuk beberapa kali strategi ini bisa digunakan. Nah teman-teman foodbrander semua, jadi kalau kita udah bisa nih mengembangkan semua aspek tadi nih, 4 aspek tadi, maka strategi cross-selling kita akan banyak membantu kita untuk meningkatkan pendapatan bisnis kuliner kita. Tentu nih kita harus terus berinovasi dan berkreativitas untuk mengikuti perkembangan zaman dan pasar juga, agar kita memiliki banyak pilihan dalam menjalani strategi cross-selling. Namun, kita juga perlu hati-hati nih teman-teman untuk mengambil keputusan supaya tidak salah pilih dan berakhir buntu. Kalau nggak mau ketinggalan update tentang bisnis kuliner berikutnya, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa nonton setiap konten terbaru yang ada di channel YouTube Foodies. Foodies Academy, belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner. Salam pebisnis kuliner Indonesia. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.